Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 tahun ajaran 2020-2021, di mana di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang cara-cara masuknya agama Islam dan faktor penyebab Islam mudah berkembang di Indonesia. Let's go! Agama Islam disampaikan dengan cara damai. Meskipun melakukan penyebaran agama Islam secara damai, ada kalanya para pendakwah agama Islam harus memilih cara penaklukan. Hal ini terjadi jika situasi politik di kerajaan-kerajaan itu mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan. Maka secara garis besar, penyebaran agama Islam dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia makin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Terbentuknya perkampungan pekojan di sini ya, menyebabkan interaksi antara pedagang-pedagang Islam dengan penduduk Indonesia semakin sering sehingga mereka pun melangsungkan pernikahan dengan pribumi. Maksud dari pribumi di sini yaitu wanita asli penduduk Indonesia. Jadi di sini pedagang Islam melakukan pernikahan dengan putri raja ataupun wanita-wanita pribumi yang berasal dari Indonesia itu sendiri ya. Sebelum pernikahan berlangsung, wanita-wanita pribumi tersebut diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Maka agama Islam semakin cepat berkembang. Ketiga yaitu melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren. Khususnya oleh para kiai ya. Di sini kiai yang terkenal pada saat itu yaitu Sunan Ampel yang memiliki pesantren Ampel Denta dan Sunan Giri yang memiliki pesantren Sunan Giri, yang mana kebanyakan muridnya ini berasal dari Maluku. Di samping mengajar, di sini para kiai juga seringkali menjadi penasihat para raja atau bangsawan. Yang keempat, cara masuknya Islam ke Indonesia yaitu dengan cara tasawuf. Apa itu tasawuf? Yaitu ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf banyak dijumpai ya pada babat dan hikayat. Beberapa tokoh tasawuf yang terkenal yaitu Hamzah Fansuri, Samsuddin Syekh, ya, Syekh Abdul Somad, Nuruddin Ar-Narini. Dan yang terakhir cara masuknya Islam ke Indonesia yaitu dengan atau melalui kesenian. Kesenian yang paling terkenal pada saat itu yaitu wayang. Di sini wayang kulit ya. Walaupun sebenarnya wayang kulit ini ya hasil budaya agama Hindu, namun oleh para wali justru dimanfaatkan ya. Akan tetapi alur cerita dan inti ceritanya sudah dirubah sedemikian rupa agar sesuai dengan ajaran Islam. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno yang ada di Demak,
Cirebon, Banten, dan Aceh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai. Yang pertama yaitu percaya akan kekuasaan Tuhan. Masyarakat Indonesia sangat percaya bahwa ada kekuasaan atau kekuatan yang mengendalikan alam beserta seluruh isinya, di luar kekuatan yang ada pada diri manusia. Selanjutnya yang kedua, yaitu tidak ada paksaan. Para pedagang sebagai pembawa ajaran Islam ke Indonesia tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Ketiga, masyarakat Indonesia sangat mengutamakan kehidupan bermasyarakat yang tenang, tentram, dan damai. Islam dapat memberikan pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang penuh keadilan tanpa membedakan status, suku, keyakinan, dan lain sebagainya. Keempat, yaitu masyarakat Indonesia percaya bahwa ada kehidupan yang abadi setelah manusia meninggal dunia. Dan yang kelima, yaitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paternalistik. Nah, apa itu paternalistik? Yaitu perilaku masyarakat yang sangat bergantung pada pimpinannya. Selanjutnya, faktor penyebab Islam mudah masuk ke Indonesia. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang pertama dari sini ya. Yang pertama yaitu syarat-syarat untuk masuk Islam sangatlah mudah. Maksudnya yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang sudah bisa secara resmi menganut agama Islam. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Dalam ajaran agama Islam tidak dikenal adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Kenyataan ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia terbagi dalam kasta-kasta. Anggota masyarakat kasta Brahmana dan Ksatria memiliki kedudukan yang dan derajat yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat kasta Sudra dan kasta Waisya. Kaum Sudra dan kaum Waisya inilah yang kemudian menjadi penganut Islam pertama di Indonesia. Lanjutnya, yang nomor 3 yaitu penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan yang relatif damai, ya, dengan cara damai, tanpa melalui kekerasan. Cara penyebaran secara damai seperti disebutkan di atas, yaitu dengan pernikahan, perdagangan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Contohnya di sini ya, ada Raja Brawijaya menikah dengan Putri Jempa yang menurunkan Raden Patah. Selanjutnya yaitu Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu kemudian terjadi saling memengaruhi dan saling pengertian. Dengan cara seperti ini pula agama Islam dengan mudah diterima masyarakat Indonesia. Keenam, upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Dan yang ketujuh yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Nah, itulah tadi yang berhubungan dengan cara dan faktor penyebab mudahnya agama Islam masuk ke Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.